Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Kurniawan Academy. Kali ini saya akan kembali membahas tentang teori hubungan internasional, teori HI, seri yang ketiga, menjelaskan teori HI dalam 5 menit. Dan kali ini kita akan membahas tentang konstruktivisme, ya, konstruktivisme, konstruktivisme. Hmm, kalau kita balik lagi ke teori awal, kalau realis itu aktornya negara, ya. Semua teori itu teori tradisional HI dari konstruktivis, realis dan liberalis itu ini analisanya negara. Realis itu asumsi dasarnya adalah eh, anarki, ya, dan zero sum game, ya. Siapa kuat dia menang, ya. Makanya kalau mau berdamai siaplah untuk perang, ya, zero sum game. Ini teori realis asumsi dasarnya. Nah, kalau kita lihat lagi, ya, liberalis, ya, itu ada ada tambahan, yaitu masih anarkis, ya, masih state centris, ya, state centris sama kayak realis. Liberalis itu, ya, liberal ini, ya, liberal, state centris juga. Dan yang ketiga yang membedakan adalah interdependence, kesaling ketergantungan antar negara. Inilah yang membuat kerja sama, ya, membuat kerja sama, kemudian membuat ada aliansi-aliansi ekonomi, ya. Eh, dan yang jadi titik tekan juga adalah eh, dia positif sum game, ya. Jadi membedakannya positif sum game. Itu teori-teori awal HI, ya, yang sudah kita jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang bagaimana dengan konstruktivis? Nah, konstruktivis itu berbeda dengan dua teori awal, ya. Konstruktivis itu tidak melihat negara sebagai aktor yang rasional, ya. Dua pendekatan awal itu rasional, ya, bagaimana negara mencoba untuk memaksimalkan keuntungan, ya, rasional. Nah, ini enggak, dia negara itu digerakkan oleh ide, norms, ya, rule, ya, internasional, norma internasional, ide, ideologis, ya, rule dan macam-macam, identity, ya, identity juga penting, identity, ya. Ya. Negara itu digerakkan oleh identity, bukan oleh eh, logika rasional. Nah, ini yang membedakan dengan konstruktivis. Membedakan konstruktivis dengan teori awalnya, teori awal HI. Nah, contoh konkretnya gimana? Ya, contoh konkretnya adalah kalau kita jelaskan di teori HI misalnya dari Alexander Wen, ya, Wen tokoh terkenalnya. Alexander Wen mengatakan bahwa 10 nuk nuklirnya UK itu tidak menakutkan bagi Amerika ketimbang satu nuknya Korea Utara, ya, kata Alexander Wen. Kenapa? Karena Amerika dan UK itu satu identity, ya. Walaupun secara kekuatan material sebenarnya 10 itu lebih menakutkan bagi Amerika ketimbang ketimbang satu aja bagi Korea Utara. Tapi karena beda identity antara Korut dan Amerika, maka satu nuklirnya Korut itu lebih menakutkan ketimbang 10 nuklirnya UK. Maka identity yang menjadi faktor utama negara berperilaku. Nah, itu katanya Alexander Wen, ya, guru besar HI dari Ohio State University. Dan kalau kita lihat, perhatikan misalnya, apakah negara itu rasional, ya, bagi mereka, bagi konstruktivis? Enggak, negara itu berperilaku karena norm, ide. Sama seperti manusia misalnya. Manusia itu misalnya
berperilaku sopan santun. Misalnya ketika kita makan di restoran misalnya, ah, mungkin menguntungkan bagi kita misalnya mau apa kentut di depan. Nah, nggak ada larangan misalnya kentut di depan orang gitu kan. Tapi kan itu tidak sesuai dengan norma, tidak sesuai dengan tepat sopan santun. Jadi kita berperilaku itu bukan karena rasional, tapi karena kita berperilaku atas dasar sopan santun, ide norm. Nah, bagaimana ide itu terbentuk, bagaimana norma itu terbentuk jadi kajian. Misalnya ASEAN Way, ya. ASEAN Way, ASEAN Way adalah bagaimana negara ASEAN itu berperilaku. Ada misalnya Acarya, tokoh-tokoh apa, tokoh-tokoh Alice Deba, Acarya, ya, David Nair itu menjelaskan bagaimana negara ASEAN itu eh, berperilaku karena norma ASEAN Way nggak, non interference, non intervensi misalnya, ya, non intervensi. Dia sama di ASEAN itu bukan karena saling menguntungkan, bahkan ada yang sangat, negara yang sangat kaya dan negara miskin. Tapi kenapa nggak bisa kerjasama misalnya? Kenapa misalnya negara besar seperti Indonesia yang tidak menaklukkan negara kecil misalnya, kalau kita pakai teorinya realis itu. Nggak bisa melakukan itu karena kita punya norma yang disebut ASEAN Way. Dan ASEAN Way inilah yang kemudian dikaji asal muasalnya, misalnya dengan pendekatan praktis, Pak. Pendekatan praktis, misalnya praktis itu apa, bagaimana norma itu dibentuk dari kegiatan sehari-hari di diplomasi. Misalnya karya dari Devak Nair, ya, Devak Nair. Kayaknya lebih dari 5 menit nih, karena memang ini apa teori ini sedang naik daun sekarang, sebagai teori yang alternatif dari dua teori awal, realis dan neoliberalis. Tapi itulah kira-kira penjelasan singkatnya tentang konstruktivis. Kita ketemu berikutnya terhadap dua kritik terhadap dua teori ini ya. Thank you.